Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adnan Aditya Prayuda. Saya dari kelompok 20. Beserta teman saya Lazuardi Noval, kami akan menjelaskan tentang Digital Signal Processing Application. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi Digital Signal Processing atau biasa disingkat DSP. DSP sendiri merupakan pemrosesan digital oleh komputer atau sebuah sinyal digital untuk melakukan berbagai operasi pemrosesan sinyal. Sinyal yang telah diproses merupakan urutan angka yang mewakili variabel kontinu dalam domain seperti waktu, ruang, atau frekuensi. Aplikasi DSP termasuk pemrosesan audio dan bahasa, sonar, radar, dan pemrosesan array, dan juga statistik, pemrosesan gambar, kompresi data, video, audio, dan kompresi gambar, pemrosesan sinyal untuk telekomunikasi, dan juga untuk sistem kontrol biomedis dan seismologi. Selain itu, DSP telah menghasilkan banyak aplikasi di berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti yang dijelaskan seperti gambar di samping, yaitu ada dalam bidang luar angkasa seperti data compression, space photograph, dan juga analisis remote space probes. Kemudian dalam bidang kesehatan ada juga diagnostic image seperti CT, MRI, ultrasound, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga medical image storage, dan untuk bidang komersial ada dalam gambar dan juga suara, dan juga ada special effect dalam sebuah video dan juga movie. Kemudian juga ada video conference calling. Dalam bidang telekomunikasi atau telepon, yaitu ada voice dan data compression, echo reduction, signal multiplexing, dan juga filtering. Kemudian dalam bidang militer, yaitu radar, sonar, secure communication, dan ordnance guidance. Di bidang industri ada oil dan mineral prospecting, proses monitoring dan kontrol, dan juga ada CAD dan design tool. Kemudian dalam bidang sains sendiri ada dalam seperti seismologi, yaitu earthquake recording, data akuisisi, dan spectral analysis. Kemudian juga ada simulation dan modeling. Berikut adalah sejarah awal munculnya DSP. Pada tahun 1970-an dimulailah DSP dengan teknologi bipolar SSI, MSI, kemudian menggunakan FFT algoritma, yaitu sudah dimulai semenjak 1965. Dan primary application-nya adalah simulasi dan non real time processing. Dan metode yang digunakan adalah discrete logic. Sementara pada akhir 1970 menggunakan metode building block, dan biasanya digunakan untuk radar militer dan digital komunikasi. Teknologi yang digunakan adalah single chip bipolar, kemudian flash AD. Selanjutnya pada tahun 1980-an awal menggunakan metode single chip DSP. Itu digunakan untuk telekom dan juga kontrol. Teknologi yang digunakan adalah NMOS atau CMOS, seperti yang ada di berbagai arsitektur komputer. Kemudian pada tahun 1980 terakhir menggunakan aplikasi spesifik chip, yaitu digunakan untuk komputer dan juga komunikasi. Yang teknologi yang terpakai adalah parallel processing dan juga vector processing. Kemudian pada awal 1990 metodenya adalah multiprocessing untuk video dan juga gambar processing. Teknologi yang dipakai bisa advanced multiprocessing dan MIMD. Terakhir pada 1990-an terakhir menggunakan metode single chip multiprocessing, yaitu untuk wireless telepon dan juga internet related. Teknologi yang digunakan merupakan multiprocessing dan juga low power single chip DSP. Apa aja sih keuntungan dari DSP?
Di sini dijelaskan DSP memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Filter yang dirancang dalam DSP memiliki kontrol kuat terhadap akurasi output dibandingkan dengan filter analog. Yang kedua, konfigurasi ulang DSP jauh lebih nyaman karena hanya kodenya atau program DSP perlu di-flash setelah melakukan perubahan sesuai dengan persyaratan. Kemudian, sirkuit digital dapat dengan mudah direproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang efektif. Terakhir, juga dengan menggunakan metode DSP, algoritma pemrosesan sinyal yang canggih dapat diterapkan. Kemudian, kekurangan dari DSP. DSP menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem analog. Yang kedua, bandwidth yang lebih tinggi diperlukan untuk komunikasi digital daripada analog untuk transmisi informasi yang sama. Yang ketiga, hanya dalam sistem komunikasi yang disinkronkan, deteksi sinyal digital mungkin dilakukan, tetapi tidak demikian halnya dengan sistem analog. Terakhir, perlu sangat berhati-hati menggunakan IC sesuai persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak, karena sebagian besar chip DSP sangat mahal.